Shalom, sahabat Kristus yang dikasihi Tuhan. Selamat datang di channel SDG Kalteng, Soli Deo Gloria, Kalimantan Tengah. Tempat di mana kita bersama belajar akan firman Tuhan. Kita dikuatkan dalam iman dan dipulihkan oleh kasih karunia-Nya. Hari ini kita akan bersama mendengarkan satu pesan penting dari firman Tuhan. Tentunya akan menuntun kita untuk hidup dalam kebenaran, meski dunia sering menekan dan menakut-nakuti kita. Mari Bapak Ibu Saudara kita siapkan hati dan pikiran kita, karena Tuhan ingin berbicara secara pribadi kepada kita melalui renungan hari ini. Segala hormat dan kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kita masuk ke dalam saat yang teduh. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, saat ini kami datang untuk mendengarkan suara-Mu. Bukalah hati kami yang taat kepadamu, dan biarlah firman-Mu hari ini berbicara kuat, yang menegur dan meneguhkan kami untuk hidup di dalam kebenaran-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nas firman Tuhan untuk kita pada hari ini terdapat dalam kitab Yeremia, pasal yang ke-38 ayat yang ke-14 hingga ayat yang ke-28. Diberi judul bagi kita, Percakapan Rahasia Raja Zedekia dan Nabi Yeremia. Setiap orang punya pembicaraan terakhir yang menentukan arah hidupnya. Ada yang berbicara dengan penyesalan, ada juga yang berbicara dengan iman. Demikian juga Raja Zedekia. Ia punya kesempatan terakhir berbicara dengan Nabi Yeremia sebelum Yerusalem benar-benar jatuh ke tangan Babel. Dan tentunya ini bukan sekedar percakapan politik antara raja dan nabi, tetapi menjadi dialog batin antara takut dan taat, antara kebenaran dan kompromi dengan pelanggaran. Saat peristiwa ini terjadi, Yerusalem sudah dikepung oleh pasukan Babel. Raja Zedekia yang selama ini lebih banyak mendengarkan penasehat istana, akhirnya memanggil Yeremia secara diam-diam ke pintu ketiga rumah Tuhan. Zedekia ingin mendengar akan firman Tuhan, tapi tanpa ingin diketahui oleh orang lain. Ia ingin tahu kebenaran, tetapi tidak ingin terlihat taat pada kebenaran. Ia haus akan suara Allah, tetapi takut pada suara manusia. Dan disinilah kita boleh belajar bahwa rasa takut adalah musuh paling halus dari ketaatan. Ayat yang ke-14 hingga ayat yang ke-16 berbicara tentang kebenaran tidak bisa dinegosiasikan. Aku mau menanyakan sesuatu kepadamu. Jangan sembunyikan sesuatu pun kepadaku, kata Yeremia. Jika aku memberitahukan kepadamu, pastilah engkau akan membunuh aku. Dan jika aku menasihati engkau, engkau tidak akan mendengar aku. Yeremia tahu siapa yang dihadapinya. Ia bukan bicara dengan orang yang buta kebenaran, tetapi dengan orang yang tahu kebenaran, tapi tidak mau mentaatinya. Saudara, inilah bentuk penolakan paling tragis dalam kehidupan rohani. Bukan ketidaktahuan, tapi penundaan ketaatan. Di sini Zedekia bersumpah demi nama Tuhan bahwa ia tidak akan membunuh Yeremia. Ia mencoba menegosiasikan rasa aman sambil tetap menjaga gengsi. Tetapi Yeremia tetap menyampaikan kebenaran tanpa kompromi. Karena kebenaran dari Allah tidak bisa disesuaikan dengan rasa takut manusia. Seperti halnya Pilatus yang berbicara dengan Yesus. Pilatus tahu bahwa Yesus tidak bersalah. Ia bahkan berkata, "Aku tidak mendapati kesalahan pada orang ini." Tetapi karena takut pada tekanan rakyat dan penguasa, ia mencuci tangan dan menyerahkan Yesus untuk disalibkan. Zedekia adalah Pilatus dalam perjanjian lama. Tahu yang benar, tetapi tidak berani berdiri untuk kebenaran.
Kemudian kita melihat kembali dalam ayat yang ke-17 hingga ayat yang ke-23. Kebenaran menurut tindakan, bukan hanya pengetahuan. Yeremia menyampaikan firman Tuhan dengan sangat jelas. Jika engkau keluar menghadap kepada pembesar Raja Babel, maka engkau akan hidup dan kota ini tidak akan dibakar. Artinya bahwa taatlah kepada kehendak Allah yang sulit. Tahukah kita bahwa Tuhan sedang berbicara melalui kenyataan pahit? Penyerahan kepada Babel bukanlah kekalahan, tapi penyelamatan yang dirancang oleh Allah. Tetapi Zedekia takut, sampai ia berkata, "Aku takut kepada orang-orang Yahudi yang sudah menyerah kepada orang-orang Kasdim itu." Di sini ia lebih takut pada penilaian orang daripada penghakiman Tuhan. Dan disinilah inti tragedi batin Zedekia. Ia ingin mendengarkan suara Tuhan, tetapi tetap ingin memegang kendali. Ia ingin keselamatan, tapi tidak mau menyerahkan kedaulatan hidupnya. Dan di titik ini Zedekia menjadi lambang manusia berdosa yang berdiri di antara dua kerajaan. Kerajaan Allah yang menuntut penyerahan total, dan kerajaan diri yang ingin tetap berkuasa. Dan Yeremia menjadi suara kenabian yang menantang. Ia berkata, "Engkau tidak bisa menyelamatkan dirimu dengan logika, hanya dengan ketaatan." Seorang pemimpin gereja pernah berkata jujur, "Saya tahu Tuhan ingin saya mengakui kesalahan saya di depan jemaat, tapi saya takut kehilangan wibawa." Namun setelah bergumul, ia berdiri di mimbar dan mengakui semuanya. Dan saat itu jemaat bukan kehilangan hormat, tetapi justru melihat kemuliaan Allah lewat kerendahan hatinya. Bapak Ibu Saudara, kebenaran tidak akan mempermalukan kita. Kebenaran justru akan membebaskan kita dari penjara ketakutan. Kemudian kembali kita melihat pada ayat yang ke-24 hingga ayat yang ke-28. Raja Zedekia berkata kepada Yeremia, "Jangan ada orang tahu pembicaraan ini, supaya engkau jangan mati." Ia ingin agar kebenaran tetap tersembunyi, agar posisinya aman. Namun kebenaran dari Allah tidak untuk disembunyikan. Yeremia kemudian menjawab dengan bijaksana dan hati-hati, tetapi tetap setia pada pesan Tuhan. Ia tidak mengkhianati firman, tetapi juga tidak membocorkan rahasia politik. Ia berjalan di garis tipis antara ketaatan spiritual dan hikmat yang praktis. Terkadang Tuhan menempatkan kita dalam situasi di mana kebenaran harus dijaga. Bukan untuk disembunyikan, tetapi untuk dinyatakan pada waktu yang tepat. Yeremia mengajarkan akan ketekunan dan hikmat yang berjalan berdampingan di dalam pelayanan Tuhan. Yang pertama di sini Yeremia berbicara dengan suara kenabian yang teguh, sementara Zedekia berbicara dengan suara hati yang terbelah. Sesungguhnya kebenaran tidak bisa bertahan di hati yang bimbang. Yang kedua, Yeremia mewakili Allah yang tetap bersabar, bahwa di saat umatnya menolak kebenaran, ini menunjukkan kasih Allah yang tidak pernah berhenti untuk memberi kesempatan. Bagian yang ketiga, percakapan ini adalah simbol dialog terakhir antara Allah dan manusia sebelum penghakiman datang. Dikatakan bahwa setelah ini Yerusalem jatuh, seperti halnya manusia yang menolak firman juga akan kehilangan damai sejati. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan terkadang terdengar seperti larangan, seperti penyerahan diri yang berat. Namun sesungguhnya itu adalah peringatan kasih. Bagi kita hari ini masih ada waktu untuk taat. Masih ada suara Roh Kudus yang berkata, "Jika engkau mendengar suaraku hari ini, janganlah keraskan hatimu." Biarlah perkataan Tuhan bagi kita saat ini akan tinggal di dalam setiap kehidupan.
menjadi sebuah peringatan agar kita hidup di dalam kasih. Perkataan yang menentukan hidup agar kita boleh berjalan kepada kehendak-Nya. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara kita berdoa. Tuhan yang penuh kasih, kami belajar dari Yeremia dan Raja Zedekia bahwa kebenaran tidak untuk ditunda atau dinegosiasikan. Ampunilah kami jika selama ini kami tahu kehendak-Mu tetapi takut melakukannya. Berikan kami keberanian untuk taat meski jalan ketaatan tampak sulit. Bimbing kami agar kami memiliki iman dan penyerahan diri. Dan jadikan hidup kami sebagai saksi kebenaran-Mu yang tidak bisa dibungkam oleh ketakutan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.